Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama mengenai sistem saraf pada hewan. Namun sebelum itu, perkenankanlah kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rofiko, dan dua rekan saya yang bernama Nur Apriliana dan Diah Ayu Rahmawati. Pengertian sistem saraf. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf itu? Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas untuk mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, cara kerja dari sistem saraf ini yaitu dengan menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf, misalnya ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Lalu, apa sih sistem koordinasi itu? Sistem koordinasi ini merupakan sistem organ yang berperan untuk mengatur organ-organ tubuh lainnya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan terintegrasi satu sama lain. Bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama ada neuron. Neuron ini merupakan unit terkecil dan fungsional yang membentuk sistem saraf. Nah, neuron ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian-bagian itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Bagian-bagian sistem saraf yang kedua ada neuroglia atau biasa disebut dengan sel glia yang merupakan sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Nah, sel glia ini memiliki beberapa jenis. Ada astrosit yang berbentuk seperti bintang, ada oligodendrosit yang berbentuk menyerupai astrosit, maupun ada yang berbentuk mikroglia atau yang berukuran paling kecil dan bersifat fagosit. Bagian sistem saraf yang ketiga ada sinapsis. Sinapsis merupakan penghubung antar neuron. Artinya, sinapsis ini menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Proses penghantaran impuls saraf melalui sinapsis disebut juga dengan transmisi. Selanjutnya yaitu ada struktur sel saraf atau neuron. Seperti dikatakan tadi bahwa neuron ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada badan sel, dendrit, maupun akson atau neurit. Nah, badan sel ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Badan sel memiliki nukleus atau inti yang berada di tengah dan nukleolus yang menonjol. Nukleus tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi. Kemudian di situ ada dendrit. Dendrit ini merupakan juluran sitoplasma yang bercabang-cabang. Nah, fungsi dari dendrit ini yaitu untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Dan di situ ada akson yang merupakan cabang tunggal yang berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Fungsi dari akson ini yaitu untuk mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Pada umumnya, akson ini dibungkus oleh substansi lemak yang berwarna putih kekuningan yang disebut dengan selubung mielin. Nah, bagian tertentu dari akson yang tidak diselubungi mielin disebut dengan nodus Ranvier. Nah, fungsi dari nodus Ranvier ini yaitu untuk mempercepat jalannya impuls.
Selubung mielin ditutupi oleh rangkaian sel-sel sekawan yang berinti gepeng yang disebut dengan selubung sekawan. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada neuron sensorik, yang merupakan neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neuron motorik, yang merupakan neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Dan yang ketiga ada neuron konektor, yang merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Berdasarkan strukturnya atau juluran sitoplasma, neuron juga dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada neuron unipolar, yang merupakan neuron yang mempunyai satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Contohnya neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Dan yang kedua ada neuron bipolar, yang merupakan neuron yang mempunyai 2 juluran sitoplasma pada badan selnya. Contohnya yaitu neuron pada alat indera seperti telinga, mata, dan hidung. Selanjutnya ada neuron multipolar, yang merupakan neuron yang mempunyai satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Contohnya yaitu neuron motor yang terdapat di otak dan medula spinalis atau sumsum. Nah, kemudian ada penjelasan lebih lanjut mengenai sel neuroglia dan sinapsis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa neuroglia ini merupakan sel penunjang susunan saraf pusat. Untuk gambarnya bisa dilihat pada PPT ya. Nah, sel neuroglia ini memiliki beberapa jenis. Ada astrosit. Astrosit ini memiliki fungsi yaitu sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Ada oligodendrosit yang berbentuk menyerupai astrosit tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil, membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Selanjutnya ada mikroglia yang berukuran paling kecil. Nah, fungsinya yaitu untuk pertahanan tubuh atau imunitas. Selanjutnya ada sel ependima yang merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Kemudian di situ ada sinapsis. Sinapsis ini merupakan penghubung antar neuron. Nah, pada celah sinapsis terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berperan untuk mengirimkan impuls. Neurotransmitter ini mempunyai sifat-sifat, yaitu ada eksitasi dan inhibisi. Eksitasi yaitu meningkatkan impuls, contohnya ada asetilkolin dan norepinefrin. Dan mempunyai sifat inhibisi atau menghambat impuls, contohnya yaitu ada gamma aminobutyric acid pada jaringan otak dan ada glisin pada media. Impuls saraf merupakan rangsangan atau pesan yang diterima reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contoh dari impuls ini yaitu seperti perubahan suhu, tekanan, bau, maupun benda yang menarik perhatian kita. Nah,
Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar ini merupakan gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Contohnya, gerakan memegang buku saat kita ingin belajar, atau mengambil pensil saat ingin menulis. Nah, penjalaran impuls pada gerak sadar relatif lama, melewati jalur panjang melalui otak. Untuk skema penjalaran impuls gerak sadar dapat dilihat pada PPT ya. Dan ada gerak refleks atau gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Berbeda dengan gerak sadar, penjalaran impuls pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melalui otak, melainkan melalui sumsum tulang belakang. Contohnya, terangkatnya kaki saat menginjak paku, menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda panas. Nah, untuk skema penjalaran impuls gerak refleks bisa dilihat pada. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tengkorak, sedangkan medula spinalis atau sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah, pada otak maupun medula spinalis terdapat lapisan pelindung dari jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama ada piameter atau lapisan terdalam yang halus dan tipis serta mengandung banyak pembuluh darah. Dan yang kedua ada arachnoid atau lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah. Dan yang ketiga ada durameter atau lapisan terluar yang tebal dan kuat. Lapisan yang terluar melekat pada permukaan dalam kranium. Baik otak maupun medula spinalis mempunyai substansi abu-abu dan substansi putih. Substansi abu-abu akan membentuk bagian luar otak dan bagian dalam medula spinalis. Substansi abu-abu ini mengandung badan sel neuron, serabut bermielin dan tidak bermielin. Dan yang kedua ada substansi putih yang membentuk bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis. Substansi putih didominasi oleh serabut bermielin maupun tidak. Otak. Bagian-bagian dari otak ini terdiri dari yang pertama ada otak besar, merupakan sumber kecerdasan, pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat indera, dan pusat asosiasi. Otak besar ini terdiri dari beberapa lobus seperti lobus frontal yang merupakan bagian depan dari otak besar. Fungsi dari lobus ini adalah berhubungan dengan penalaran, keterampilan motorik, kognisi, dan bahasa ekspresif. Adapun lobus temporal adalah bagian samping dari otak besar. Lobus ini berfungsi sebagai pusat pendengaran, emosi, dan belajar. Lobus parietal berada di belakang lobus frontal atau biasa dikenal sebagai ubun-ubun. Lobus ini berfungsi pada proses pengaturan suhu, rasa, tekanan,
sentuhan, dan rasa sakit. Kemudian ada lobus occipitalis, merupakan bagian belakang dari otak besar. Lobus ini berperan dalam proses rangsangan visual, penafsiran, dan informasi. Bagian otak selanjutnya ada diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah, atau tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Diencephalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Kemudian ada sistem limbik, linencephalon, yaitu sekumpulan struktur yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Semakin besar area limbik, tingkat hubungan emosionalnya akan semakin besar pula. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara pons faroli dan otak kecil dengan otak tengah. Fungsi otak tengah adalah sebagai pusat refleks. Pons faroli atau jembatan farol. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari bagian kiri dan kanan otak kecil yang mengatur frekuensi serta kekuatan bernafas. Adapun otak kecil atau cerebellum. Otak kecil ini adalah otak yang berada di bagian punggung atas batang otak dan di bawah lobus occipitalis. Otak kecil ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, mengontrol gerakan mata, dan sebagainya. Kemudian ada medula oblongata. Medula oblongata ini berfungsi untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerakan alat pencernaan, dari bersin sampai batuk, dan sebagainya. Lalu ada formasi retikuler, yaitu jaring-jaring serabut saraf dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian medula oblongata, pons, dan otak tengah. Sistem saraf selanjutnya ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis berbentuk silinder langsing yang memanjang dari batang otak medula oblongata hingga ruas kedua tulang pinggang. Berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh, komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Medula spinalis bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berwarna abu-abu dan berbentuk seperti huruf H. Kemudian ada struktur bagian dalam, yaitu yang substansi abu-abu dengan batang atas dan bawah dari struktur berbentuk H, disebut tanduk atau kolumna, yang banyak mengandung badan sel, dendrit asosiasi, neuron eferen, dan akson tidak bermielin. Kemudian ada struktur bagian luar atau substansi putih, tersusun atas akson yang bermielin. Kemudian bagian ini terbagi menjadi funiculus atau kolumna dan anterior ventral dan posterior ventrolateral dan lateral. Dalam funiculus terdapat traktus spinal, yaitu traktus sensor dan motor. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem ini meliputi saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Sistem saraf sadar atau sel saraf somatik ini bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Contohnya yaitu gerakan secara sadar, seperti makan, mandi, belajar, dan lain-lain. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak,
dan meneruskannya ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf tak sadar atau sel saraf otonom, yaitu bekerja tanpa disadari secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tidak sadar yaitu berupa denyut jantung, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Sistem ini meneruskan impuls dari reseptor menuju saraf sensorik, lalu dilanjutkan ke sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Impuls kemudian diteruskan ke saraf motoris dan otot atau kelenjar target. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik akan bekerja pada organ target yang sama dengan sifat yang bertolak belakang. Contohnya yaitu pada bagian mata, sistem saraf simpatik dapat mengecilkan pupil, sedangkan parasimpatik dapat membesarkan pupil. Kemudian selanjutnya pada sistem saraf simpatik dapat mencegah pengeluaran cairan ludah, sedangkan pada parasimpatik dapat menstimulasi cairan ludah. Kemudian pada jantung, sistem saraf simpatik ini dapat meningkatkan frekuensi detak jantung, sedangkan pada parasimpatik yaitu dapat menurunkan frekuensi detak jantung. Selanjutnya pada paru-paru, sistem saraf simpatik dapat membuat bronki berelaksasi, sedangkan pada sistem saraf parasimpatik dapat membuat bronki berkontraksi. Selanjutnya, pada saraf simpatik dapat mencegah sekresi dan gerakan peristaltik, serta dapat mengubah glikogen menjadi glukosa. Namun, pada sistem saraf parasimpatik dapat menstimulisasi sekresi dan gerakan peristaltik, serta dapat menstimulasi pengeluaran cairan empedu. Pada sistem saraf simpatik ini dapat mencegah kantung empedu berkontraksi. Namun pada sistem saraf parasimpatik dapat membuat kantung empedu berkontraksi. Sistem saraf pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Contohnya ada pada serangga atau insekta, moluska, dan platyhelminthes. Langsung saja, mari kita lebih dalam membahas sistem saraf pada hewan. Yang pertama ada serangga atau insekta. Pada serangga terdapat dua benang saraf yang membentang sejajar sepanjang tubuhnya dan menghubungkan ganglion satu dengan ganglion yang lain. Sedangkan sel saraf tepi terdiri dari 3 macam sel saraf, yaitu 1. Sel saraf indera atau pembawa impuls dari saraf indera. Kemudian ada sel perantara atau internuntial yang membawa impuls antara sel saraf. Kemudian ada sel saraf motor, yaitu membawa impuls dari pusat integrasi ke otot. Moluska. Sistem saraf ini terdiri atas 3 buah ganglion utama, yakni yang pertama ada ganglion otak atau ganglion cerebral. Lalu ada ganglion visceral atau ganglion organ-organ dalam, dan ada ganglion kaki atau pedal. Ketiga ganglion utama ini dihubungkan oleh tali saraf longitudinal, sedangkan tali saraf longitudinal ini dihubungkan oleh saraf transversal ke seluruh bagian tubuh. Di dalam ganglion pedal terdapat statosit yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Namun terdapat juga kelenjar endokrin, misalnya kelenjar optik pada oktopus.
Otak maupun tentakel pada moluska berisi sel-sel neurosekresi yang menghasilkan hormon atau neurohormon yang berfungsi untuk merangsang produksi sperma, merangsang perkembangan telur, dan proses kedewasaan atau pertumbuhan ovarium dan testis. Hubungan ganglion otak dari kelenjar optik, kemudian gonad pada moluska sama seperti hubungan hipotalamus menuju hipofisis, kemudian gonad pada vertebrata. Selanjutnya ada sistem syaraf dari platyhelminthes. Cacing ini memiliki sistem syaraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dari arah kepala ke arah belakang atau ekor yang membentuk simpul-simpul syaraf di bagian-bagian tertentu yang disebut ganglion. Contoh spesies dari platyhelminthes ini ada cacing pipih atau planaria. Planaria ini memiliki sistem syaraf berupa 2 ganglia di kepala. Berkas syaraf ini memanjang sampai ke ekor, kemudian membentuk cabang yang lebih kecil. Nah, percabangan ini akan memanjang hingga ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, sistem syaraf pada hewan vertebrata atau bertulang belakang. Ada Pisces, reptil, aves, mamalia, dan amfibi. Sistem syaraf pada Pisces. Sistem syaraf pada Pisces ini terdiri atas sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat susunan syaraf pada ikan. Ikan tidak mempunyai telinga tengah, jadi tidak ada gendang telinga. Oleh sebab itu, vibrasi atau suara diterima dan diteruskan melalui kepala atau tubuh. Garis literal tubuhnya mempunyai perluasan di daerah kepala dan berguna untuk mendeteksi perubahan tekanan arus air, seperti menghindari dari batu-batuan. Sistem syaraf pada reptil. Reptil memiliki sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Di bagian otak besar, lobus olfaktorius yang merupakan pusat pencium berkembang dengan baik sehingga indera penciumannya lebih tajam. Struktur otak reptil ini terdiri dari 2 lobus factorius yang panjang, hemisferebral, 2 lobus opticus, cerebellum, medula oblongata yang melanjut hingga korda saraf. Lalu di bawah hemisferebral terdapat tractus opticus dan syaraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Pada lidah reptil terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidungnya. Sistem syaraf pada aves. Aves terdiri dari sistem syaraf pusat dan syaraf tepi. Sistem syaraf pusatnya terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepinya terdiri atas serabut-serabut syaraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut syaraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung ini terdiri dari otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung lebih banyak sel-sel syaraf seperti pada otak besar manusia. Otak tengah burung sebagai pusat syaraf penglihat berkembang baik dengan membentuk gelembung sehingga indera penglihat burung berkembang dengan baik. Penglihatan terhadap warna sangat tajam dan cepat berakomodasi pada berbagai jarak. Sistem syaraf pada mamalia. Sistem syaraf pada mamalia berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Bagian-bagian otak mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang
yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Beberapa jenis dari mamalia ini memiliki kemampuan lebih karena pusat-pusat syaraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuan seperti itu bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa. Misalnya, kemampuan lebih pada indera penglihatan dan indera pendengaran kucing, indera pendengaran kelelawar yang sangat tajam, dan indera penciuman anjing yang sangat tajam. Selanjutnya, sistem syaraf pada amfibi. Otak amfibi terdiri atas 5 bagian, yaitu cerebellum yang merupakan bagian terkecil. Ada 10 syaraf kranial yang terdiri dari 3 syaraf. Pertama yang membentuk plexus brachial, saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Kemudian, sistem syaraf pusat pada amfibi ini meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Ujung depan otak besar berhubungan dengan indera pencium. Otak tengah berkembang cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihat, dan otak kecil berbentuk lengkung mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Selanjutnya ada gangguan pada sistem syaraf. Yang pertama ada meningitis. Meningitis itu merupakan peradangan pada selaput meninges, di mana gangguan ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang kedua ada encephalitis, yang merupakan peradangan pada jaringan otak. Hal ini disebabkan oleh virus. Yang ketiga ada neuritis, merupakan gangguan pada saraf tepi akibat peradangan atau tekanan. Yang keempat ada kesemutan. Hal ini biasa dialami oleh sebagian orang ya. Gangguan ini terjadi pada sistem syaraf sensorik akibat terganggunya metabolisme. Yang kelima ada epilepsi atau ayan. Ayan ini merupakan gangguan menahun yang menyerang syaraf. Yang ketujuh ada Alzheimer, yang merupakan gangguan berupa sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Biasanya gangguan ini menyerang lansia. Yang terakhir ada stroke. Stroke ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi dari kelompok kami telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.